datang Pak Irsad. Ketemu kita. Selamat datang. Ketemu Pak. Ya. Iya. Ini lagi bincang Ya, masalah pembagian SAU. Kalau Pak kita biasa bincang-bincang sebelum kita beraktivitas kita bincang-bincang gitu lah. Ya. Bunga Tanjung makin maju aja nih ya. Katanya tengah pandemi mampu bertahan dengan bagus ya. Ya. Sebagai anggota. Ya sekarang kita lagi bertahan dan sekarang cukup lumayan lah kenaikannya Pak. Oh gitu. Dari anggotanya juga lumayan, asetnya kita juga lumayan naik gitu ya. Anggotanya siapa aja Pak? Kalau yang dominan di Bunga Tanjung? Kalau yang dominan kita lebih kepada petaninya Pak. Tani ya. Petani itu yang dominan sehingga makanya konflik ini nggak begitu berdampak. Sekarang cabang sudah Ada 7. 7 ya. Iya. Mula-mula oleh ibu-ibu kan ya? Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang digarap oleh umum dan sekarang sudah hampir 100 miliar Pak ya. 100 miliar. Pak pengurusnya ada? Ada Pak di dalam. Silakan Pak. Ada. Pak, terima kasih ya. Peluang entertainment kali ini jalan-jalan ke Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung. Kita menjumpai sebuah koperasi yang cukup beken di daerah ini yaitu Koperasi Kredit Bunga Tanjung. Saya berkesempatan berjumpa dengan ketua pengurusnya Pak Kasyanto. Pak Kasyanto, selamat siang. Selamat siang. Semangat terus di tengah Semangat Covid. terus. Mantap ya Covid, Mantap. nggak berpengaruh ya? Iya. Iya. Gimana ceritanya nih Koperasi Kredit Bunga Tanjung? Dari namanya bunga-bunga, bayangan saya kan ibu-ibu atau nona-nona cantik nih. Dan yang menerima saya Ibu Kasiani. Ternyata yang terima saya Pak Kasyanto. Cerita dikit Pak, bagaimana metamorfosis ibu-ibu menjadi koperasi yang besar ini? Jadi sekitar 30 tahun yang lalu koperasi ini diawali dari ibu-ibu WK namanya, ibu-ibu wanita Katolik yang memang berkumpul kemudian menghimpun dananya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk hari raya. Pada waktu itu memang perekonomian belum stabil di daerah sana, masih berkekurangan, maka ibu-ibu itu berinisiatif untuk mengumpulkan uangnya. Kemudian sebelum hari raya, tabungan yang mereka kumpulkan itu dibuka. Kalau dulu di ibu-ibu itu namanya sistem keprok, karena banyak orang Jawa di sana. Singkat cerita, ada biarawati dari FSGM dikirim untuk mengikuti Kuperda, kursus persiapan daerah di Bogor. Suster Leonardi ini kemudian mengenalkan kredit union kepada ibu-ibu wanita Katolik tersebut. Kemudian singkat cerita membentuk tim sehingga ibu-ibu itu tertarik untuk mengikuti atau untuk membentuk CU tersebut. Maka disitulah pertama awalnya CU itu dikenalkan dan mulai terbentuk. Kemudian di tahun 97 itu mulai pengangkatan karyawan. Jadi karyawan untuk Kopdit Bunga Tanjung. Kopdit Bunga Tanjung ini awalnya terbentuk di daerah atau dusun Tanjung Mas. Bukan di sini malah ya? Bukan di Kalirejo, tapi di Tanjung Mas. Awal pembentukannya itu Sekar Tanjung. Karena Sekar Tanjung itu dilihatnya itu nanti mayoritas perempuan karena dari ibu-ibu, maka dibentuklah Bunga Tanjung agar lebih umum. Itu modal awalnya seperti apa Pak? Dan sekarang bagaimana perkembangan? Waktu itu kita bentuk, kemudian ada sekitar 27 anggota dengan modal awal itu 21 juta. 21 juta. Iya. Tahun 1989. Tahun 1989. Kemudian sampai saat ini di tahun 2020 Desember kemarin itu kita sudah mencapai asetnya itu 93 miliar. Wah, itu bukan perjalanan yang singkat itu ya. Dan uniknya memang seperti ini Pak. Kalau Bunga Tanjung ini sama sekali tidak mendapatkan bantuan atau tidak ada bantuan dari pemerintah. Hanya murni dari anggota. Dan pihak ketiga perbankan juga tidak ada. Jadi kita khusus dari anggotanya. Jadi kita kumpulkan simpanan-simpanan anggota dalam bentuk simpanan saham dan non saham. Begitu. Itu berapa jasa kalau begitu buat kenapa mereka mau naruh di koperasi? Apakah jasanya cukup kompetitif? Iya. Iya, pasti. Itu jasanya itu dulu memang besar di simpanan ya Pak ya. Karena memang
Nah, kita juga jualnya, kita hitung-hitungan bisnis, kita jualnya juga bisa waktu itu. Dari segi peningkatan permodalan oke banget Pak ya, dari 21 juta kemudian sekarang sudah 80 sekian 93. miliar. Jangan lupa Pak Kasyanto, koperasi itu sering disindir sebagai old fashion, jadul. Orang-orang tua melulu. Anda kayaknya saya lihat masih 20-an. Nah, maksud saya ketua pengurus semuda ini mestinya anggotanya jauh lebih muda gitu. Atau jangan-jangan anggota Anda old fashion juga, saya nggak tahu. Kira-kira gimana komposisi keanggotaan di Koperasi Kredit Bunga Tanjung? Di keanggotaan memang dulu Koperasi Bunga Tanjung benar yang dikatakan Pak Irsat ya, banyak orang tua. Tapi di 3 tahun belakang ini kita manfaatkan teknologi informasi, kita pakai Sikundo, kita pakai IT untuk merekrut kaum milenial. Bahkan pengurusnya juga kaum milenial. Kenapa kaum muda yang kita rekrut? Karena inilah penerus nanti Koperasi Bunga Tanjung di kemudian harinya. Jadi jangan sampai Koperasi Bunga Tanjung ini berhenti di kepengurusan sekarang, tapi terus berlanjut sampai nanti. Bunga Tanjung menginginkan koperasinya tidak terus-menerus pengurusnya, tapi menginginkan koperasi yang ada berregenerasi. Jadi begitu. Anggota dominan siapa Pak? Pedagang, petani, atau karyawan, atau pegawai? Kalau dilihat dari anggota Koperasi Bunga Tanjung ini 3 terbesar, yaitu petani pekebun, kemudian yang kedua wira swasta, dan ibu-ibu rumah tangga. Itu. Ini di meja Bapak saya lihat ada beberapa produk panganan atau makanan. Ini produk anggota atau beli Pak? Inilah produk-produk anggota kami. Jadi ada yang kopi jos, ini yang dari TP Kalirejo. Kemudian ada keripik juga, terus kemudian ada ekstrak jahe. Jadi nanti kita langsung seduh saja. Ya kebetulan kan pemerintah sedang menggalakkan koperasi-koperasi berbasis sektoril gitu. Kalau di Koperasi Bunga Tanjung, anggota-anggotanya kebijakannya ke depan apakah juga mengarah ke sana atau ada program lain Pak? Jadi begini Pak, sekitar tahun 2015 koperasi-koperasi di daerah sini bersepakat membentuk untuk koperasi sektoril yang kami beri nama Siger CU. Siger CU itu didirikan oleh 5 koperasi di seputaran Kecamatan Kalirejo ini. Kemudian koperasi ini kita nama B9. Itu koperasi sektoril yang menopang koperasi primer yang ada di daerah. Berarti itu sekunder berarti ya? Iya. Bunga Tanjung termasuk inisiatornya? Inisiatornya, begitu. Gini Pak, di tahun 2019 bahwa kita bersama-sama dengan pengurus pengawas manajemen, kami merubah visi misi yang tadinya lembaga keuangan kemudian menjadi lembaga pemberdayaan. Koperasi Bunga Tanjung di visi misi yang baru adalah komunitas, yaitu yang diutamakan. Maka di tahun 2021 ini kita rencanakan kembali, kita kunjungan ke komunitas, kita bentuk kembali, kita hidupkan komunitas sebagai alat untuk mengembangkan anggota. Semacam pendampingan begitu ya? Pendampingan lewat komunitas. Gitu. Kembali kita ke belakang tadi. Saya percaya di masa-masa pertumbuhannya ini bukan masa-masa yang mudah bagi Koperasi Bunga Tanjung. Artinya ibarat bisnis itu nggak bisa dibangun dalam semalam gitu. Masa-masa sulit dan masa-masa yang kritis dialami Bunga Tanjung itu di sekitar tahun keberapa itu? Kalau boleh dikatakan ya sekitar 1 tahun ini. Di musim pandemi ini kita mengalami beberapa banyak kendala. Yang jelas dalam segi pelayanan kita juga tidak bisa optimal. Kemudian sebab yang lain adalah karena kur ya Pak ya. Kalau kur kita lawannya kur. Kita lawannya bank. Maka kalau koperasi itu beratnya di itu. Jadi Koperasi mengalami tantangan yang cukup berat dengan adanya kur ya. Iya, eksternalnya seperti itu. Kur itu kan kredit usaha rakyat. Bunganya hanya 9% gitu. Iya, 9% sampai 6% kan gitu. Bagaimana menyiasati kur ini? Lewat pendidikan Pak. Jadi lewat komunitas ini kita nanti di komunitas itu mensasar ada pendidikan anggota, baik pendidikan khusus dasar, kewirausahaan, dan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Kita lebih mudah untuk berjumpa dengan anggota karena di komunitas ini pertemuannya sebulan sekali, begitu. Paling tidak akan disampaikan kepada anggota bahwa koperasi kredit itu adalah solidaritas, kemudian
persaudaraan Iya. dan saling tolong menolong gitu. Iya. Dan lebih mudah dalam memberikan bantuan-bantuan ketimbang lembaga lain gitu. Barangkali ada pesan buat anggota 2021 mau ngapain? Untuk anggota Kopdit Bunga Tanjung, saya harapkan kita semua juga bersinergi aktif sehingga apa yang menjadi tujuan lembaga dan apa yang menjadi tujuan anggota itu dapat kita lakukan, kita tuju di tahun 2021. Apapun bentuk progresnya, kita bersama-sama dalam membentuk Kopdit Bunga Tanjung yang semakin sejahtera dan semakin maju. Iya, Pak Kasyanto, terima kasih. Teman-teman, kita sudah ngobrol dengan Pak Kasyanto bagaimana perjuangan Koperasi Kredit Bunga Tanjung di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Tidak mudah karena berhadapan dengan situasi pandemi, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang masih tumbang tindih di pihak eksternal. Teman-teman yang masih ingin terus mengikuti perkembangan perkoperasian di tanah air, silakan subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada Pak Kasyanto, terima kasih banyak. Sukses terus Bunga Tanjung. Semangat terus, Pak. Ya. Tadi kita telah berbincang dengan Pak Kasyanto mengenai perkembangan Koperasi Kredit Bunga Tanjung. Teman-teman koperasi, saya kira Anda sepakat bahwa di balik sukses sebuah koperasi tidak hanya peran pengurus dan manajer, tapi ada juga the man behind the screen, yaitu orang-orang yang tidak tampak di permukaan, tapi mereka mengontrol perkembangan perkoperasian setiap saat. Orang-orang ini adalah yang biasa disebut dengan pengawas. Hari ini saya ketemu dengan Mas Pujianto. Selamat siang Mas Pujianto. Semangat pagi. Semangat pagi Pak Irda. Iya. Anda pengawas biasa galak berkubis, sekarang banyak senyum gitu. Iya. Pantas kayaknya Bunga Tanjung ini segar terus. Gimana pengawasan Anda selama ini di perkoperasian, Mas? Kami di Bunga Tanjung selalu melakukan pengawasan secara intensif Pak ya. Intensif. Kami berpedoman dengan aturan-aturan yang sudah ada sebenarnya yang dibuat oleh perkoperasian itu. Karena Koperasi Bunga Tanjung ini sudah punya beberapa banyak cabang dan ada beberapa kantor kas. Kebetulan di pengawasan itu kami cuma 3 orang Pak, ada ketua, sekretaris, dan ada anggota. Maka kami harus bekerja ekstra sebenarnya di sini untuk melakukan pengawasan itu supaya pengawasan kami bisa maksimal seperti itu dengan memberikan pembagian tugas job description. Ada kendala apa yang Anda hadapi dalam pengawasan ini? Misalkan ada program pengurus yang kurang sejalan dengan rapat keputusan anggota atau apa kira-kira yang? Sebenarnya ada banyak kendala sebenarnya, tetapi perlu diketahui bahwa dalam pengawasan ini karena jarak kami juga jauh-jauh, kami punya sistem aplikasi Sikundo itu Pak, mempermudah kami dalam pengawasan ke masing-masing kantor cabang dan kantor kas seperti itu. Jadi no problem ya? Insya Allah. Manis-manis saja hubungan dengan para pengurus maupun manajer di lapangan. Ya. Oke. Apa lagi Mas Puji yang Di Bunga Tanjung emang untuk saat ini kami gencar di pendidikan keanggotaan. Karena dengan anggota itu banyak mengetahui tentang perkoperasian, maka tugas kami juga akan dibantu oleh mereka karena mereka adalah pemilik sekaligus pengguna jasa dan mereka berhak untuk mengawasi jalannya perkoperasian. Seperti itu. Teman-teman, kita sudah bicara dengan Mas Pujianto. Mas, terima kasih banyak waktunya. Sukses terus buat Kopdit Bunga Tanjung. Baik. Bravo. Bravo. Dari kunjungan kami ke beberapa anggota Koperasi Kredit Bunga Tanjung, kita jumpa dengan Mas Sudarno. Beliau ini anggota Koperasi Kredit Bunga Tanjung sejak tahun 2009 ya. Dulu sebelum rencana buka usaha ayam apa Mas? Saya sejak dulu memang usaha di ayam petelur. Sekitar 20 tahun yang lalu. Rencananya ini mau berapa ekor nih sebesarnya? Ini untuk kapasitas 1000 ekor Pak. 1000 ekor ya. Biasanya berapa sebelumnya? Biasanya kan saya beli ayam polet. Ya. Dia umur sekitar 13 minggu. 13 minggu itu sekitar 3 bulan. Biasanya saya beli 1000. Dulu harganya masih kisaran 62, tapi tahun ini kan sudah melonjak tinggi sekitar 82. Nah, saya coba untuk buat dari DOC. Mas berapa dapat pinjaman dari Kopdit Bunga Tanjung kalau
Kemarin saya dapat 100. 100 JT. Kalau di sana JT, di sini JT Wah, iya. juta ya. Juta deh, saya 100 juta. Lumayan. Itu untuk berapa tuh? Setahun angsurannya? 36 bulan. 36 bulan. Mas, dari usaha putaran Anda kan udah lama di ayam ya. Itu lunas ya, aman itu ya? Aman. Sampai hari ini aman karena saya udah 2 kali ngambil. Ada pesan ke Kopdit? Oke, terima kasih pada Kopdit Bunga Tanjung. Saya selaku anggota Kopdit Bunga Tanjung merasa sangat senang, merasa sangat bangga bahwa saya bisa menjadi anggota yang bisa menyimpan, meminjam, dan untuk memajukan usaha saya. Dan dengan hasil yang saya dapat, saya bisa mengangsur apa yang menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih Kopdit Bunga Tanjung. Mas, ini anggota Kopdit Bunga Tanjung, pinjamannya lumayan besar sih. Nggak tahu di daerah ini kalau 100 juta itu terlalu rendah aja atau biasa atau cukup besar kalau 100 juta itu pinjaman Pak Sudarno ini? Iya, kalau rata-rata di Bunga Tanjung pinjaman itu sudah hampir sampai 1,5 miliar, Pak. Sudah ada 1,5 miliar, Iya. luar biasa ya. Kalau Pak Darno ini Ya, kecil aja sebenarnya ya. ya tapi sudah tergolong sedang lah gitu ya. Sedang ya. Jadi dia bilang tetaplah bersama kami, Kopdit Bunga Tanjung. Jadi Mantap. Anda dapat amanah berat dari anggota itu supaya jangan kemana-mana gitu. Oke, siap. Anggota seperti ini banyak nggak nih? Kalau rata-rata kami memang karakter yang kami utamakan. Karakter ya. Iya. Jadi 5C-nya karakter dulu ya. tapi- Karakter belakangan lah ya. iya. Sekarang tambah satu lagi, Pak. Satu lagi adalah C yang ke-6. Dia kan Limit C, yaitu sejauh mana anggota itu peduli terhadap lingkungan, care terhadap Care. lingkungan. care of the milieu ya. Ya, Itu kalau di ujung tadi sepanjang kita jalan kan banyak kebun kakao. kakao ya. Itu produktif tuh ya. Produktif kalau Anggota di juga? sekitar sini. Ya banyak yang sudah Banyak menjadi anggota ya. Begitu. Jadi wajar kalau di daerah Kecamatan Kalirejo ini Kopdit Bunga Tanjung bisa menyalurkan sampai 1,5 M kepada anggotanya. Saya kira ini salah satu Kopdit yang juga akan segera besar ke depan. Terima kasih, sukses terus.